Sekolah dasar negeri sepi peminat terjadi di kawasan perkebunan di Jember, Jawa Timur yang hanya mendapatkan 7 siswa. Guru harus berjuang mendatangi rumah-rumah warga untuk menyekolahkan di SD negeri. SD Negeri Curah Nongko 3 Tempurjo, Jember masih berjuang mempertahankan keberadaannya. Tahun ajaran baru 2026, sekolah ini hanya menerima 7 siswa baru dan seluruhnya laki-laki. Jumlahnya meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 1 siswa. Para guru harus mendatangi rumah-rumah warga satu persatu untuk memberikan pemahaman dan meyakinkan orang tua agar mau menyekolahkan anaknya di SD Negeri Curah Nongko 3. Sekolah yang berada di kawasan perkebunan ini dinilai masih kurang diminati masyarakat. Untuk proses belajar mengajar tetap kita lakukan walaupun kita punya keterbatasan lokal. Jadi saat ini kita menggunakan musola untuk ruang pembelajaran kelas 2 dan kelas 3 karena memang gedung yang ambruk yang tahun 2025 yang lalu sampai saat ini belum ada perbaikan. Pihak sekolah berharap dukungan pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan minat bersekolah agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih aman dan nyaman. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Atas fenomena jumlah siswa yang sedikit di beberapa sekolah dasar, pemerintah akan segera mencari solusi dengan mengumpulkan jajaran terkait. Sedikitnya siswa di beberapa SD negeri ini memang menjadi perhatian kami lintas kementerian. Kami sudah ada, pertama di tingkat kementerian sudah ada pendataan berdasarkan Dapodik, sekolah-sekolah yang muridnya khususnya untuk yang di bawah 100, di bawah 60 kami sudah melakukan pendataan. Juga sudah kami sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Nanti kita akan rapat bersama dengan Pak Mendagri untuk membicarakan arah kebijakan ke depan untuk sekolah-sekolah yang muridnya sangat sedikit. Ini yang nanti sedang kita rancang untuk pertemuannya dan bagaimana kebijakannya, karena terutama untuk sekolah kan memang di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, sehingga nanti kebijakan kami akan kita buat bersama-sama supaya tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Ada potensi dipindah gitu nggak, Pak? Ya itu nanti hasil pembicaraan. Ironis, di tengah sepinya sekolah karena kekurangan siswa, sekelompok pelajar di Surabaya malah jadi gangster yang terlibat aksi tawuran. Petugas pun menangkap sejumlah remaja yang membawa senjata tajam dan hendak tawuran. Tim Perintis Direktorat Samapta Polda Jatim menangkap sejumlah remaja yang tergabung dalam kelompok dan diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Para remaja tanggung ini pun berusaha melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran dengan petugas. 7 orang remaja yang masih berstatus pelajar berhasil ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 bilah senjata tajam dengan panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter. Mereka tanpa sadar berpapasan dengan kami. Tindakan yang kami lakukan adalah mengamankan anak-anak yang kita bisa amankan. Ada 7 orang dan membawa sajam. Demikian, Bapak. Mereka rencananya mau tawuran antar blok barat dan blok utara kalau waktu itu. Keterangan yang saya dapati di lapangan dari diduga gangster. Untuk keperluan penyidikan lebih lanjut, ke-7 remaja beserta barang bukti diamankan Polsek Bubutan, Surabaya. Guna mendalami dugaan rencana tawuran serta asal-usul senjata tajam yang mereka bawa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pejabat Camat Madiun, Muksin Harjoko, terekam bermain game di ponsel saat sidang paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Setelah ramai jadi perbincangan warganet, pejabat tersebut akhirnya mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf. Atas diterimanya
Viral di media sosial, seorang pejabat tengah asyik bermain game di telepon genggamnya di tengah rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Atas diterimanya predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-13 kalinya, atas diterimanya. Video berdurasi sekitar 18 detik itu pertama kali diunggah pada 15 Juli dan langsung mendapat beragam tanggapan dari para warganet. Awalnya, Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun membantah dengan menyebut bahwa sosok pejabat yang viral tersebut bukanlah anggota DPRD. Dari pihak DPRD memastikan itu bukan anggota. Yang jelas bukan anggota dewan. Iya, yang jelas bukan anggota dewan. Tapi kalau memang ruangan itu tempat yang viral. Iya, ruang rapat paripurna. Memang ruang rapat paripurna. Ruang rapat paripurna. Iya, cuma caranya paripurna waktu apa, tanggal berapa kita juga belum tahu pasti. Namun setelah ramai menjadi perbincangan luas, Camat Madiun Muksin Harjoko akhirnya memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa sosok dalam video tersebut adalah dirinya dan menyampaikan permintaan maaf. Saat itu, Muksin tengah menghadiri sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi yang digelar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Madiun pada akhir bulan Juni lalu. Ia pun berdalih permainan game dilakukan untuk melepas penat sebelum rapat resmi dimulai. Betul, saya pada waktu paripurna sebagai Camat Madiun. Dan juga menanggapi pemberitaan medsos persoalan publik yang beredar di video kemarin itu, memang kami mengikuti sidang paripurna. Kami menyadari bahwa tindakan itu menimbulkan persepsi yang negatif, padahal pada waktu itu hanya masih pra acara kegiatan paripurna. Jadi sebelum paripurna itu kegiatannya, dan itu pun kami main game online, tidak judi online, tapi hanya game online biasa. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, terutama saat menghadiri kegiatan resmi, serta berkomitmen menjaga etika dan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Tim penyidik Polri menyerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito ke Kejaksaan Agung. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Pemirsa, tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka 3 kasus korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Selain itu, barang bukti uang dan emas juga ikut diserahkan ke Kejaksaan. Tersangka 3 kasus korupsi Don Rito keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Don Rito yang mengenakan rompi tahanan hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Tidak hanya tersangka Don Rito, barang bukti uang dan emas yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper juga turut dibawa untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian kendaraan yang membawa tersangka Don Rito berserta barang bukti dikawal ketat menuju gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Setelah iring-iringan kendaraan tiba di gedung Kejaksaan Agung, tersangka Don Rito langsung dibawa masuk petugas tanpa menghiraukan pertanyaan awak media yang ada di lokasi. Selain itu, koper-koper yang berisi barang bukti uang dan emas juga dibawa masuk. Total ada sekitar 10 koper dan 1 berangkas yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di sejumlah perkara besar, termasuk sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Tim penyidik Polri menyerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito ke Kejaksaan Agung. Alat bukti tersebut diletakkan di kendaraan berbeda dan langsung diturunkan guna diserahkan ke jaksa. Iya, ini dia pemirsa. Detik-detik barang bukti dalam perkara yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta pada Jumat siang. Barang bukti tersebut diangkut menggunakan kendaraan taktis Brimob dari Polda Metro Jaya menuju kompleks Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Barang bukti yang dibawa terdiri dari box berukuran besar, 8 koper, 1 kardus, serta 1 brankas berisi uang tunai hingga batangan emas. Seluruh barang kemudian diturunkan untuk dipindahkan ke dalam gedung. Proses penurunan barang bukti mendapat pengawalan yang cukup ketat dari aparat keamanan. Hal ini merupakan rangkaian pelimpahan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung. Banget bang, TV apaan bang isi bang?